Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Mardiatu Tsaniyah dengan NIM 12304183004 akan mencoba menjelaskan tentang media pembelajaran yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 mata kuliah Teknologi Pembelajaran Bahasa Arab dengan dosen pengampu Ustadz Dafiq Hasan Perdana MPDI dengan judul Flashcard dengan instrumen musik dalam Mahar Al-Kalam, Al-Kitabah dan Al-Istima' dalam tingkat pendidikan Madrasah Ibtidaiyah kelas 2 semester 2 dengan bab atau materi pembelajaran Al-Adawatu fil Baiti. Yang pertama, untuk kompetensi dasar 1.1 menerima anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa bahasa Arab. 1.2 menerima keberadaan Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan manusia dan bahasa yang sangat beragam. 2.1 memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan masyarakat. 2.2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan masyarakat. 3.1 mengenal bunyi kata mufradat terkait topik al-adawatu fil baiti baik secara lisan maupun tulisan. 3.2 mengenal makna dari ujaran kata mufradat terkait topik al-adawatu fil baiti. 3.3 mengenal ujaran kata atau mufradat terkait topik al-adawatu fil baiti. 4.1 menirukan bunyi atau mufradat terkait topik al-adawatu fil baiti. 4.2 menyebutkan makna dari ujaran kata atau mufradat terkait topik al-adawatu fil baiti. 4.3 membaca ujaran kata atau mufradat terkait topik al-adawatu fil baiti. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 peserta didik dapat menyebutkan benda-benda yang berkaitan dengan topik al-adawatu fil baiti. 3.2.2 peserta didik dapat menunjukkan benda-benda yang berkaitan dengan topik al-adawatu fil baiti. 3.2.3 peserta didik dapat menuliskan susunan huruf hijaiyah setiap mufradat pada topik al-adawatu fil baiti. 4.3.1 peserta didik dapat melafalkan mufradat dalam topik al-adawatu fil baiti. 4.3.2 peserta didik dapat menghafalkan mufradat atau kata dalam topik al-adawatu fil baiti. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kemampuan membaca, peserta didik dapat melafalkan dan mengetahui makna kosakata atau mufradat dalam bahasa Arab. 2. Melalui pemanfaatan media gambar dan lafaz dapat memahamkan dan memperkuat ingatan peserta didik dan peserta didik mengetahui susunan huruf dalam mufradat tersebut. 3. Melalui pemanfaatan media audio atau instrumen musik, peserta didik mampu menirukan kalimat dalam berbahasa Arab dengan pelafalan yang baik dan benar. 4. Melalui pendekatan saintifik dengan metode diskusi dan penugasan, peserta didik lebih memahami materi serta mampu menghafal mufradat dari materi pelajaran al-adawatu fil baiti menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar. Untuk media dan cara pembuatan media pembelajarannya, yang pertama yaitu media gambar. Saya menggunakan flashcard. Flashcard ini menggunakan lembaran-lembaran kertas berukuran kira-kira 22 x 15 cm yang disusun sesuai dengan urutannya, sesuai dengan instrumen musik yang akan digunakan. Lalu gambar-gambarnya dibuat bisa digambar, menggunakan foto atau mencari gambar atau foto yang ada di internet, lalu di-print. Lalu gambar-gambar tersebut ditempelkan pada lembaran-lembaran flashcard. Lembaran flashcard itu nanti bisa menggunakan kertas duplek atau kertas kardus.
Flashcard ini berisi pesan-pesan pembelajaran yang akan disampaikan, yaitu berupa gambar dari mufrodat yang disajikan dengan keterangan setiap gambar yang dicantumkan pada bagian belakang. Keterangan lafaz dari mufrodat tersebut dan arti dalam bahasa Indonesianya. Flashcard ini hanya cocok untuk kelompok kecil, tidak lebih dari 30 orang siswa. Selanjutnya, bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain yang pertama, kertas duplek atau kertas kardus untuk alasnya. Yang kedua, kertas A4 atau HVS, terserah menyesuaikan untuk gambarnya nanti. Yang ketiga, ketika menggunakan gambar internet, menggunakan printer. Yang keempat, ketika menggambar bisa menggunakan alat gambar seperti kuas, cat air, pensil warna, krayon, spidol, dan lain-lain, terserah. Yang kelima yaitu gunting untuk menyesuaikan ukuran. Yang keenam yaitu spidol untuk menuliskan mufrodat dan artinya nanti. Selanjutnya, cara pembuatannya sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan kertas. Yang pertama, kertas HVS untuk menggambar atau mengeprint. Yang kedua yaitu kertas duplek atau kardus tadi. Yang kedua yaitu mendownload untuk print, mendownload gambar atau foto yang ada di internet, lalu ditata di Microsoft Word atau terserah di mana, ditata dengan rapi agar nanti ukurannya bisa sesuai. Untuk objek gambar bisa dibuat dengan tangan, maka menggambar dengan menggunakan alat gambar seperti kuas, cat air, spidol, pensil warna, krayon seperti yang saya sebutkan tadi, dengan ukuran yang sesuai pada alasnya atau kertas duplek atau kardus itu tadi. Biasanya kalau menggunakan gambar itu agak sedikit rumit karena harus mempunyai kreativitas menggambar, kemampuan menggambar agar gambarnya itu terlihat bagus. Tetapi kalau print itu lumayan mudah, hanya mencari gambarnya di internet lalu di print dan ditempelkan. Setelah mendapatkan gambar itu, lalu ditempelkan pada kertas duplek atau kardus tersebut sesuai dengan ukuran. Lalu yang terakhir, memberikan tulisan pada bagian belakang kertas, tulisan mufrodat dalam bahasa Arab dan mufrodat arti dalam bahasa Indonesia. Seperti contoh seperti ini hasilnya, yaitu ini gambar dinding, lalu di belakangnya dituliskan mufrodatnya dalam bahasa Arab menggunakan spidol hitam dan arti dalam bahasa Indonesia menggunakan spidol merah. Untuk media audio harus mencari instrumen musik yang sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang penting itu karakteristik peserta didik. Contohnya, saya menggunakan instrumen musik anak-anak atau lagu anak-anak. Saya sesuaikan dengan tingkat pendidikan yang saya gunakan, yaitu kelas 2 semester 2. Kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah atau MI ini biasanya umur 7-8 tahun. Jadi saya menyesuaikan dengan lagu anak-anak. Kenapa? Karena saya mencari musik yang sekiranya mereka semua itu tahu dan menghafalkan lirik-lirik tersebut, agar ketika nanti liriknya diganti dengan mufrodat, setiap mufrodat dalam bahasa Arab, mereka itu gampang untuk menghafalkannya dengan instrumen musik tersebut. Selanjutnya, cara menggunakan media pembelajaran ini di dalam kelas. Yang pertama, berikan instruksi atau arahan kepada peserta didik agar mereka nanti bisa mengikuti alur pembelajaran
dan pembelajaran bisa terkondisikan. Selanjutnya, flashcard ini dipegang setinggi dada atau di atas kepala atau di samping seperti ini, menyesuaikan agar peserta didik dalam satu kelas itu bisa melihat gambar tersebut semuanya. Lalu cara penggunaannya, siapkan audio atau instrumen musiknya yang akan digunakan, bisa menggunakan HP atau laptop. Lalu ambillah setiap flashcard sesuai dengan iringan instrumen musik tersebut. Dan yang pertama gambar, lalu dibalik, terdapat mufrodat dan artinya, lalu diletakkan di urutan paling belakang. Seperti itu sampai akhir. Sesuai dengan audio. Contohnya seperti ini. Ajak seluruh peserta didik bernyanyi sesuai dengan iringan musik dengan mengganti liriknya dengan mufrodat. Baitun rumah, babun ya pintu, nafidatun jendela, gitarun dinding, sakfun ya atap, dilatun ya lantai, hizanatun itu lemari, mata bun itu meja, kursiun kursi, mir'atun cermin, mirwah kipas angin, firasun kasur, suratun gambar, nikna sapun ya sapu, tilfazun TV, saatun ya jam, mildolatun ya payung, dalmun ember, ghurfatun kamar, matbahun itu dapur, sutarun gorden, rafun rak sepatu, hamamun kamar mandi. Itu hanya contoh menyesuaikan slide gambar ini dengan iringan musik. Itu nanti kecepatannya bisa diatur. Kalau untuk awalan itu biasanya agak lambat agar peserta didik bisa fokus dengan gambar dan tulisannya. Itu tadi bisa dilakukan 3-4 kali agar peserta didik bisa lebih lancar melafalkan dan bisa sesuai dengan instrumen musik. Lalu berikan setiap flashcard atau setiap gambar kepada setiap peserta didik, satu gambar, satu untuk peserta didik. Mintalah mereka mengamati gambar tersebut dan mufrodat serta arti katanya, agar mereka bisa mengingat
dan mudah untuk menghafalkan. Lalu setelah selesai, mintalah mereka menukarkan dengan teman sebangku atau teman yang lain sesuai urutan, atau entah urutan absen atau urutan bagaimana, terserah pengajar, agar mereka semua dalam satu kelas itu kebagian satu dapat mempelajari semua mufrodat tersebut. Jika disajikan dengan cara permainan, sebenarnya banyak sekali permainan-permainan yang simpel dan mudah yang bisa digunakan untuk media pembelajaran. Salah satunya saya menggunakan permainan dengan cara letakkan beberapa mufrodat gambar tersebut atau flashcard tersebut ke beberapa kotak, 3 atau 4 secara acak dan tidak tersusun. Lalu mintalah beberapa siswa, 3 atau 4 siswa untuk melakukan lomba nanti dengan cara pendidik itu memberikan perintah, guru itu memberikan perintah kepada peserta didik mencari mufrodat dalam bahasa Arab. Misalnya carilah gambar nafidatun, atau dengan perintah yang lainnya. Lalu peserta didik itu nanti akan berlari menghampiri kotak tersebut dan mencari nafidatun itu gambar apa. Mereka akan mencarinya, tetapi dengan syarat di belakang kan ada mufrodatnya. Jadi itu nanti dijaga agar peserta didik itu tidak curang dengan melihat mufrodat yang ada di belakangnya, atau dengan permainan yang lainnya. Sangat banyak sekali. Permainan ini hanya untuk selingan agar peserta didik itu tidak bosan kalau hanya dengan pembelajaran yang itu-itu saja. Jadi agar lebih menyenangkan suasana dalam kelas tersebut. Sekian penjelasan dari media pembelajaran yang telah saya buat. Jadi saya menggunakan tidak hanya terfokus pada satu maharoh saja, bisa digabung antara maharoh kalam, kitabah, dan istima'. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.